Halo, selamat datang kembali di video tutorial Microsoft Word 2007 yang di part kedua ini. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan tentang tata cara penggunaan font, mengatur font size dan sebagainya yang akan digunakan ketika kita dalam kondisi membutuhkan saat pengetikan. Misalnya kita mengetik di sini latihan belajar Microsoft Office 2007. Nah, di sini tulisannya terlihat sangat terlalu standar dan tidak ada gaya seninya atau tidak ada stylenya. Kita bisa merubah tulisan ini atau font yang kita gunakan bisa kita rubah dengan cara kita memblok semua yang akan kita ganti, kemudian kita pilih ke font. Nah, di sini ada font stylenya macam-macam. Ada Arial Black, Agency, Ahoni, Allegrian. Tergantung apa yang kita butuhkan, kita sesuaikan. Dalam penulisan seperti makalah atau hal-hal yang resmi atau lainnya, biasanya kita menggunakan uh, Times New Roman. Kita bisa cari secara manual begini, atau kita juga bisa mengetiknya di kolom ini. Format yang akan kita butuhkan. Misalkan sekarang saya ketik Times New Roman, nah maka filenya akan berubah, tulisannya akan berubah menjadi seperti ini, menjadi format Times New Roman. Nah, apabila ini tampak terlalu kecil, kita juga bisa menggunakan font size untuk mengukur ukurannya apakah menjadi lebih besar, atau dan apabila ini terlalu besar kita juga bisa kecilkan menggunakan ini lagi menjadi berapa yang kita butuhkan. Misalkan seperti ini. Ada juga shortcut yang memudahkan untuk memperbesar atau memperkecil secara kelipatan. Ini kita menggunakan di sini grow font atau shrink font. Kita bisa menggunakan ini untuk memperbesar ataupun memperkecilnya secara akumulasi atau secara kelipatan ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan clear formatting untuk menghapus apa saja yang tadi kita sudah format ataupun apa saja yang sudah kita edit tadi. Kita bisa mengembalikannya menjadi tampilan awal dengan menggunakan clear formatting ini. Misalkan ini. Maka semuanya akan terhapus dan menjadi tampilan seperti awal tadi. Menjadi utuh format bawaan dari Microsoft Word-nya itu sendiri. Nah, di sini ada apabila kita membutuhkan untuk membuatnya menjadi tebal, kita bisa menggunakan ini, bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf, atau kita bisa juga membuatnya menggunakan Ctrl B. Kita ketik tekan Ctrl di pada keyboard Anda dan huruf B secara bersamaan. Atau juga kita bisa dengan memblok tampilan ini, lalu di atasnya akan tiba-tiba muncul seperti ini. Sama saja sih ini, hanya lebih membuatnya dekat. Dan kita pilih bold. Maka tulisan yang kita drag tadi menjadi lebih tebal dari yang lainnya. Kita juga bisa membuatnya menjadi miring dengan menggunakan format italic. Pertama, kita blok seperti biasa, lalu
masuk ke format italic. Italic itu membuat tulisan menjadi miring. Ini juga bisa menggunakan Ctrl I untuk shortcutnya, ataupun kita juga bisa klik seperti tadi dengan mendragnya, lalu ada tampilan atasnya langsung membuatnya ke italic. Ctrl I. Nah, maka tulisannya akan menjadi miring. Ini biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan ketika kita mengetik secara formal yang dengan ada bahasa asingnya. Misalkan ada bahasa Inggrisnya, maka kita dibuatnya miring, atau format-format lain secara tata bahasa. Lalu kita bisa membuat garis bawah atau underline. Hal ini kita bisa menggunakan fasilitas ini dengan mengklik huruf U ini, namanya underline, atau menggunakan shortcut Ctrl U. Menekan Ctrl pada keyboard dan huruf U secara bersamaan. Maka tulisan yang kita blok akan menjadi underline atau membuat garis bawah di tulisan tadi. Seperti ini contohnya. Atau tulisan yang kita blok tadi menjadi ada garis bawahnya. Lantas apa bedanya garis bawah underline dengan ini strike through? Underline kita membuat garis di bawah tulisannya, sementara strike through kita membuat garis di tengah-tengah tulisan atau seperti mencoret ya. Seperti mencoret tulisan. Coba kita blok tulisan yang akan kita pilih, lalu kita klik strike through tadi. Nah, maka tulisannya akan menjadi tercoret atau garis di tengah-tengah seperti ini. Hal ini bisa kita gunakan ketika ada tulisan yang mungkin dianggap salah, namun sebagai revisian agar tetap terlihat tapi dicoret, itu bisa dibutuhkan ketika hal-hal tersebut. Biasanya orang-orang pada penulisan blog sering memakai feature ini ya, strike through namanya. Kemudian di sini ada yang namanya subscript atau superscript. Membuat tulisannya menjadi kecil, berada di bawah atau berada di atas. Hal ini biasa digunakan misalnya kita dalam penulisan unsur kimia, misalkan karbon dioksida, CO2. Angka 2-nya ingin kita buat kecil dan berada di bawah, maka kita blok angka 2-nya, lalu pilih yang subscript. Subscript ini juga bisa diakses menggunakan shortcut dengan kita menekan tombol Ctrl pada keyboard dan sama dengan secara bersamaan ya. Maka tulisan atau angka yang kita blok tadi akan menjadi kecil dan berada di bawah seperti ini. Bedanya dengan subscript adalah subscript dengan superscript itu digunakan misalkan ketika kita menulis rumus matematika atau kita ingin membuatnya 10 pangkat 2 misalkan. Bagaimana caranya agar si angka 2 ini berada di atas angka 0 atau membuatnya lebih kecil dan berada di atas menggunakan inilah superscript. Bisa juga diakses menggunakan shortcut di keyboard dengan menekan tombol Ctrl, tombol Shift, dan tombol plus secara bersamaan. Maka dia akan naik ke atas menjadi pangkat. Lalu ini ada yang namanya change case. Nah, change case ini berlaku untuk memperbaiki ketika kita melakukan kesalahan pada penulisan. Dalam artian kita ingin membuatnya tulisan-tulisan ini membuatnya menjadi caps lock atau membuat hurufnya menjadi kapital semua. Kita bisa menggunakan ini uppercase. Uppercase ini akan membuat tulisan kita menjadi huruf besar semua atau menjadi kapital semua. Nah, kita juga bisa membuatnya menjadi kecil semua menggunakan lowercase. Nah, kecil di sini bukan berarti ukuran menjadi kecil, tapi secara tata penulisannya menjadi dari kapital
menjadi seperti ini. Lalu ada lagi, apabila kita menginginkan huruf besar di awal saja, kita bisa menggunakan sentence case. Ketika kita mengklik sentence case ini, maka hanya huruf pada awal kalimat atau di awal paragraf yang membuatnya menjadi besar seperti ini ya. Maka angka L-nya saja yang menjadi besar. Kita juga bisa membuatnya apabila kita menginginkan setiap huruf awal pada kalimat menjadi besar. Maka kita menggunakan capitalize each word. Capitalize each word ini bisa diklik dan semua huruf awal pada setiap kalimat akan menjadi besar atau kapital. Seperti ini. Dan selanjutnya kita juga bisa membuatnya agar menjadi huruf awal di setiap kalimat menjadi kecil menggunakan toggle case. Seperti ini. Dan hasilnya semua huruf awal pada semua kalimat menjadi kecil. Itulah fungsi-fungsi dari change case ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya text highlight color. Text highlight color ini berfungsi untuk mewarnai setiap kalimat, kata, atau tulisan yang kita blok menjadi berwarna dengan latar berwarna juga. Seperti kalau kita dalam penulisan secara real itu di kertas, kita menggunakan stabilo gitu ya. Kita bisa mengklik di sini untuk memilih warna apa yang kita butuhkan, maka di sana akan menempel warna. Seperti ini. Nah, bedanya dengan color font atau font color. Font color ini hanya tulisannya yang berubah menjadi warnanya berubah. Seperti contoh, pada dasarnya semua basic di Microsoft Word itu berwarna hitam. Apabila kita ingin menulisnya dengan warna lain, kita bisa memilihnya dengan font color ini. Misalkan di sini kita pilih menjadi warna kuning atau warna merah. Maka tulisannya saja yang berwarna merah, tidak untuk latarnya. Sementara untuk di text highlight color ini latarnya yang berubah warna atau marking warna seperti stabilo ya kalau di kertas. Dan di format clipboard ini basic lah, seperti cut, copy, paste. Itu berfungsi sebagai menggandakan atau memindahkan huruf yang kita sedang kerjakan. Misalkan kita blok tulisan ini, lalu kita ingin menggandakannya menggunakan copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin dan menggandakan. Dalam artian, tulisan original yang sebelumnya akan tetap ada tanpa harus dipindahkan. Tulisannya akan menjadi ganda. Kita paste atau menempelkannya di sini. Nah, tulisannya akan menjadi 2, atau kita terus paste, maka tulisannya akan menjadi banyak. Ini juga bisa menggunakan shortcut dengan cara memblok tulisannya, kemudian tekan tombol Ctrl dan huruf C secara bersamaan pada keyboard Anda untuk mengcopy, dan tekan huruf Ctrl dengan huruf V secara bersamaan untuk mempaste atau menempel tulisan yang telah kita copy tadi. Seperti ini. Lalu apa bedanya dengan cut? Cut dan copy hampir sama fungsinya untuk menggandakan. Namun perbedaan yang mendasar adalah ketika kita cut suatu tulisan yang kita blok, maka tulisan originalnya akan hilang. Dalam artian ini menggandakan, hilang, dan kita paste di tempat lain. Nanti kita akan memindahkannya, bukan lagi menggandakannya. Dan ini berfungsi tetap sama. Untuk pastenya, dia akan tetap bisa memperbanyak pastenya. Itulah basic dasar di tombol home untuk font dan clipboard. Kita juga bisa klik di sini untuk fontnya.
Masih banyak lagi seperti ini, strike to shadow, efeknya bisa kita apakan banyak sekali. Kita bisa searching secara otodidak di sini ya. Coba. Itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjut mengenai paragraf, style, dan editing di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.